mau ditanya. Bebas, silakan. Monggo. Biawak. Biawak. Aku pikir buaya yang makan biawak. Rupanya biawak yang konsumsi. Tikus siapa yang steril kan? Ular. Jadi aku ada satu cerita dulu. Ada orang buat ekosistem di hutan. Terus dia taruh semua hewan yang makan rumput. Nggak ada yang makan daging. Dia mau menciptakan surga di sana. Ternyata nggak ada yang hidup. Mati semua. Mati. Terakhir, tahu, dia taruh serigala. Satu pack. Serigala itu yang buat hutannya jadi hidup. Dari Yellowstone National Park tuh. Cerita itu. Ada dokumenter dari Yellowstone National Park. Mereka harus taruh serigala atau reintroduction di serigala untuk kontrol populasi rusa dan segala macam. Jadi nggak habis. Jadi di mana serigala itu berokupansi, berhabituasi, para herbivore lari. Disitulah kesempatan si rumput tumbuhan tumbuh. Iya. Ini saya sering juga dapat biawak kadang-kadang yang mau dipotong saya beli lepas. Karena bagi saya biawak itu kasihan. Dia nggak pernah gigit. Dia cuma pakai ekor aja kebas-kebas gitu kan. Nah, jadi orang sebenarnya saya nggak mau ngomong, tapi hari ini saya pengen mengutarakan perasaan. Manusia itu paling jahat. Manusia gimana? Manusia paling jahat. Paling jahat. Ya, setuju. Itu nggak bisa ditawar tuh dari 2012. Aku pernah ngechat Discovery Channel, Animal Planet. Kalian asik describe animal, monster, river monster. Kamu lihat ya, ujung-ujungnya apa? Kalian tangkap. Berarti yang paling jahat manusia. Aku pernah di-ban sama Discovery Channel. Punya ya, mereka kan punya poin interest. Memang di situ agar seperti yang paling jahat itu manusia. Ya, setuju. Tapi kalau aku ngomong kayak gini, nanti orang campaign-nya jadi bad campaign. Enggak juga sih. SDM yang nerima itu gimana? Kalau kita bercerita manusia itu jahat di SDM yang belum bisa memahami konsep equilibrium atau konsep bagaimana kita itu betul-betul koeksistensi, oke, ya dia mungkin bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berpikir bagaimana ekosistem itu sebetulnya berjalan, ya manusia jahat. Sekarang saya tanya nih, agak sedikit ekstrim. Buktikan sama saya, sekelas siapapun bilioner yang betul-betul berdampak baik usahanya kepada lingkungan. Kasih satu. Julia Robert ada. He is not a billionaire, he's not a businessman, he's artist. Elon Musk. Imagine Tesla battery. Enggak juga ya, dia enggak peduli. Wah, bahaya nih kita hilang. Elon Musk, okay, the concept electric car, okay, we know, it's green. But to create the battery factory, you must kill a lot of people, a lot of creatures, a lot of animals. Oke. Nah lagi juga. Kita permainan dunia ini memang sangat kejam ya. Padahal aku pernah bilang sama orang, manusia punah. Ya, manusia punah. Alam cantik. Nggak masalah. Tapi kalau satu binatang aja punah, contohnya kecoa. Biawak, biawak dulu kita baru ceritakan nih. Biawak. Apa yang terjadi kalau biawak punah? Orang berkira buaya makan biawak. Salah. Jarang sekali kemampuan buaya mengejar biawak. Biawak lebih jago, respiratorinya, Jacobson's organnya, pheromonal sistemnya mendeteksi pergerakan yang, ini bukan mangsaku. Kenapa biawak penting mengontrol populasi buaya? Karena hanya biawak yang punya kemampuan mencuri telur buaya. Saat populasi biawak turun, maka kita tahu telur itu siapa yang berantas. Jangan cerita manusia, ini berantas secara alam, biopest control. Secara biologi, pengontrolan populasi ataupun dianggap kata kutip hama, kalau manusia definisinya ya, dari manusia terminologinya hama. Ya cuman biawak. Dia kontrol tuh telur buaya. Tadinya 12. Curi tinggal 2. Terjaga populasinya.
Nah kalau kita mau aman, ya jangan dimakan, jangan dibunuh, jangan dijadikan tambul biawak. Sekarang kasus buaya mangsa manusia di Ya kita tengok aja data, tengok aja di berita. Medan meningkat. Sumatera seluruh Indonesia. Hmm. Seluruh Indonesia khususnya dalam tanda kutip ya, masih menggunakan daging-daging seperti itu untuk tambul, maaf ya, atau untuk meyakini itu black magic lah atau biar obat kuat lah, nggak tahu lah, pokoknya entah apa dimakan. Ya itu. Ular juga, darah ular king cobra tuh, segala jenis Elapidae itu dikonsumsi. Ya memang secara biologinya betul ya, zat besi luar biasa di darah ular tuh tinggi. Cuman saya nggak pernah pula sebagai orang yang berkecimpung di dunia biologi, di zoologi, di herpetologi, itu gila tuh mengonsumsi di darah ular tuh. Ya Pak, saya yakin zat besi, obat kuat, begini-begini. Cuman nggak gila gitu. Sampai mengkonsumsi minum langsung darah ular, ya kan? Iya. Mempedunya lagi tuh. Ah, bahaya tuh. Jadi apa yang terjadi kalau biawak punah? Kemungkinan selama 50 tahun dari sekarang apa yang terjadi? Jumlah populasi buaya tidak terkontrol. And then? Dan mungkin hewan-hewan pengerat lain juga. Dan juga bau bumi ini agak sedikit bau bangkai. Karena mereka harus kita akui pengurai terbaik selain bakteri untuk bangkai-bangkai. Mana lebih pintar, otak biawak atau otak tikus? Tikus dong. Tikus. Neuronsnya lebih banyak. Soalnya biawak monitor lizard termasuk yang smart, the smartest. Mereka smart betul. Yang saya akui adalah kemampuan mereka bertahan hidup. Survivalnya luar biasa. Mereka di rawa yang udah terkontaminasi minyak, racun, limbah, masih juga berenang santai. Tadi kita lupa perkenalkan. Coba perkenalkan nama. Oke, nama saya Bobby Handoko. Saya berdomisili di Bukit Lawang, tinggal di Bukit Lawang. Saya pendiri Yayasan Sumatera Eco Project. Kita fokus kepada perlindungan satwa, peningkatan SDM masyarakat pinggiran kawasan hutan. Karena kita cerita konservasi tanpa memperbaiki SDM susah juga. Karena masalahnya adalah manusia. Jadi kalau manusia kita hilangkan dari bumi ini cocok lah. Gawat lagi juga kita bang. Ini tangkap polisi lama-lama. Ini kita cerita ada centanos, drep, terhapus separuh populasi terakhir habis itu dijemput Polda. Bahaya kita nih. Itu gak ada ruginya sama planet, sama bumi. Masalah kita harus tangkap polisi. Kalian ini mau menghapus populasi manusia, tangkap ini tersangka. Ini makin memperkuat asumsi saya. Kenapa manusia hilang dari bumi? Kita gawat nih podcast kita nih udah menghapus manusia. Kenapa? Karena kita bukan dari sini. Tapi kalau satu aja makhluk dari bumi ini hilang, contohnya semut. Oh kacau. Semut. Iya, kacau. Tapi gini, tengok spesiesnya. Yang paling bahaya apa coba? Ini paling asik nih. Yang paling bahaya. Spesies binatang. Saya kasih clue, dia serangga. Polinasi. Mampus tak makan buah kita. Siapa? Lebah. Iya. Oh, lebah nggak boleh punah. Nggak bisa, nggak mungkin itu dijaga Tuhan mungkin. Kalau punah mampus nggak ada buah. Ya iya, memang itu fakta secara Einstein ya memang dari Einstein kita ambil. Lebah nggak ada mampus kita nggak akan buah lagi. Karena sehebat-hebatnya polinasi dari moth, butterfly ataupun burung ya. Yang menggunakan nektar kan, yang dia mengkonsumsi nektar itu kan juga polinasi. Tidak sehebat lebah. Lebah tuh masuk dia ke dalam. Yang paling dekat bakal punah apa? Badak. Aduh, nggak lebih dari 30, nggak lebih dari, nggak tahu lah, banyak pasti itu. Badak Sumatera. Emis masih banyak. Emis masih banyak, tapi banyaknya gimana? Banyaknya itu kalau kita betul-betul bisa menikmati, itulah kenapa makanya kita harus menjaga. Tapi tetap dari status konservasi yang diterbitkan IUCN Critically Endangered. Orang tangkap kura-kura kaki gajah untuk apa? Berbagai macam. Piara, obat,
hobi. Harimau Sumatera masih ada? Masih ada, nggak lebih dari 400. Apalagi? Masalah tuh. Sangat masalah. Sumatera ada tapir. Tapir. Ada. Tapir. Ada. Itu juga perlu perhatian khusus. Kemarin kejadian di Lampung tuh, main sembelih aja tuh. Ya. Langka, critical danger. Jadi kalau misalnya Bro Bobby ada kuasa ini, full power untuk menjaga bumi ini. Pertama lu mau ngapain? Saya berikan setiap satwa hak hidup. Setiap makhluk hidup punya hak hidup. Bukan berarti kita terlalu idealis sehingga kita tidak makan ikan ya, tapi paling tidak kita bisa menghadirkan yang dikatakan itu, kenapa saya mengkonsumsi mereka. Itu aja dulu. Untuk protein, oke, ikan dong. Jangan yang enggak-enggak aja burung diburu-burui. Nah, saya ingin hidangan tambahan di acara minuman alkohol saya. Ya pakai ayam dong, kan ada ayam potong. Ngapain pula biawak yang dimakan? Ada satu orang sering bilang kan, kalau nggak kita makan nanti bumi ini penuh. Saya nggak merasa itu cuma betul. Bukan dia yang ngatur itu, memang ada Tuhan. Katanya Kok kalau dia ikan nggak kumakan, ikan di laut penuh. Mana ada? It's bullshit. Itu yang bilang siapa, Bang? Semua orang. Yang bilang semua orang. Netizen kan. Kalau ayam nggak dimakan penuh nanti. Sapi nggak dimakan penuh. Juga itu orang ngomong gitu. Menurut saya nggak gitu. Enggak. Yang bisa buat penuh itu adalah hewan ternak. Makin ternak. Sekarang gini, ada beberapa populasi dihadirkan secara paksa. Suntik sperma. Itu masuk akal. Ya iya kalau disuntik-suntikin gak ada yang makan penuh. Sekarang nih kalau alami, kita pikirkan dulu nih. Berapa satwa hasil hybrid ataupun hasil perkawinan silang atau hasil perkawinan suntik dihadirkan paksa ada. Karena ulah siapa? Manusia. Diternak ikan itu sampai jumlahnya atau dibawa jadi invasif spesies sehingga tidak ada predatornya sehingga dia membludak. Itu kerja siapa? Manusia. Nah sekarang yang bilang itu bawa dulu dasar analogikanya, kita bedah secara sains di mana, apa spesiesnya, kenapa itu harus tahu dulu. Ya iya kalau di tukang ternak ayam dia suntik aja udah bertelur. Red Devil. Nah itu cobalah. Yang bawa siapa? Itu nggak ada predatornya. Dia makan apa tuh Red Devil? Nah itu juga Adi. Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu itu dari memang kacau itu sekarang masalahnya itu invasif, malah menghancurkan ekosistem sungai Sumatera itu. Jadi ikan jurung berkurang loh. Jadi harapan Bro Bobby apa? Ini kita harus stop karena HP-nya memorinya nggak cukup. Bukan karena harapan saya ya. SDM lah harus kita kompak perbaiki karena kita nggak bisa cerita gini. Si Polan tuh masih bego, jadi agak peduli sedikit kita. Jadi semau dia akan berubah atau tidak itu urusan hati dan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia kita tunjukkan kita juga peduli sedikit aja dulu. Jadi kebayangkan kalau dari saya sedikit, abang sedikit, kakak sedikit, kamu sedikit. Setidak itu karena susah bro. Itu kamu rekam. Untuk ekstrim tadi tuh aku setuju. SDM PAO tinggal di kawasan in situ conservation area yang dimana tiap hari lewat orang utan, lewat si amang, lewat harimau, dia lapar, ditembakinya, diburuinya, mati, kita yang kacau. Ini nih baru saja kejadian. Saya harus pikirkan itu, mudah-mudahan ada solusinya. Sedih nggak sih Wak? Nah, tengok dari penampilan dia, nggak harimau loh dibunuh dia. Jangan, ini masih penyelidikan. Tapi nggak apa sih, mampus itu loh. Ya emang gimana, emang SDM ya betul. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat untuk anak-anak yang SDM-nya tinggi, menjadi penggerak. Ya, kita harus mulai dari situ. Karena mendidik mereka langsung, orang tuh pikirannya, paham lah. Aku paham betul lah.
Makanya kenapa mereka Oke, bahaya. tutup. Maka tutup, matikan lu. Matikan lu cepat. Maka kenapa orang miskin